Ya aku pikirin bukan lagi aku harus lebih terkenal, aku harus punya lagu yang lebih viral lagi, enggak. Yang harus aku lakukan adalah membantu lebih banyak orang. Dari lagu itu, Kak, Kak Daniel harus tahu setiap hari DM sosial media aku tuh dipenuhi dengan ucapan terima kasih dari banyak orang. Lagu-lagu tentang mental health itu adalah lagu yang cringe. Kayak apaan sih lo, cemen, tempe banget mentalnya. Tapi ketika itu didengarkan oleh orang-orang yang butuh, itu akan jadi savior, Kak. Itu akan menjadi obat. Aku punya satu lagu judulnya Teramini. Kalau nanti Kak Daniel sempat dengerin, itu juga di liriknya aku ada nulis. Ini lumayan kontroversial sih kemarin. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ya, ngomongin soal nyanyi, sebenarnya Indonesian Idol itu udah talent search yang keberapa kali ya? Talent show. That was your third atau Second second ya? Yeah. Yang pertama X Factor, sorry. Yang pertama Rising Star. Rising Star, oke. Rising Star. Dan sebelum Rising Star banyak kompetisi-kompetisi lain, tapi bukan di TV gitu ya? Aku gak kompetisi, aku lebih reguleran. Oke. Nyanyi di event-event. Jadi aku memang udah nyanyi dari zaman sekolah, sebelum Idol tuh aku udah nyanyi. Betul, gitu. betul. Sementara teman-teman aku kan banyak ya yang baru nyanyi tuh di Idol. Ya. Banyak, iya Yeah, kan? Banyak yang baru nyanyi di Idol, Kak, gitu. Sementara aku udah sering banget nyanyi. Jadi ya Exactly, and that's why singing is my music life. is really your life gitu, literally gitu. Karena your whole life lu udah bermusik gitu kan. Oke, jiwa yang bersedih akhirnya meledak, Alhamdulillah. right? Itu game changer dan maksud Changer gue banget. itu setelah 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun bukan waktu yang cepat guys, by the way ya. 5 tahun itu waktu yang lama. Dengan tadi kita bisa ngerasain juga kesedihan-kesedihan dari naik turun hidupnya Ghea gitu selama 5 tahun tersebut gitu. Akhirnya ketika itu meledak dan sepertinya Tuhan sudah mengizinkan, lu pernah, oke, kalau misalnya kita look back sekarang ya, kenapa sih Tuhan mengizinkannya setelah 5 tahun? Menurut aku sekarang ini waktunya aku udah siap. Kenapa sebelum 5 tahun tersebut lu belum siap? Nah itu. Banyak hal, Kak. Jadi makanya aku bilang Tuhan tuh memang indah pada waktunya tuh nyata banget, Kak, gitu. Let's say dari tim aja deh. Dulu tim aku gak sesolid sekarang. Oke. Gitu. Terus juga mungkin dulu mental aku juga gak sekuat sekarang. Kenapa? Maksudnya misalnya lagunya begitu lu keluar dari Indonesian Idol, abis itu 6 bulan kemudian lu keluar single pertama dan meledak seviral hati yang bersedih. Jiwa yang gitu. bersedih ini. Jiwa yang bersedih, sorry. Ya. Kayak banyak banget aja aku belum siap waktu itu. Aku belum ngerti apa-apa, Kak. Beneran belum ngerti apa-apa. Aku belum mengerti musik yang bagus tuh seperti apa sih. Even sampai segitunya ya, sampai produsen musik yang bagus, apa ini dan itu tuh aku tuh memang belum siap. Aku tahu gitu. Setelah aku lihat lagi, oh ya emang dulu aku belum siap. Nyanyi aku belum mateng juga yang kayak gitu-gitu. Jadi udah pas banget di sini. Udah pas banget semuanya. Dan waktu aku akhirnya ngerasa oh lagu ini ternyata works gitu. Lagu ini akhirnya diapresiasi lebih sama banyak orang. Ya aku pikirin bukan lagi aku harus lebih terkenal, aku harus punya lagu yang lebih viral lagi, enggak. Yang harus aku lakukan adalah membantu lebih banyak orang. Come on. Karena Ini interesting. dari lagu itu, Kak, Kak Daniel harus tahu setiap hari DM sosial media aku tuh dipenuhi dengan ucapan terima kasih dari banyak orang. Wow. Terima kasih Ghea, karena lagu kamu ini aku akhirnya merelakan ini. Karena lagu ini aku akhirnya mengambil keputusan ini. Wow. Karena lagu ini aku tidak jadi S-word. Ya. Lagu ini ternyata impactnya Menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa, bukan cuma jiwa aku, tapi jiwa orang juga. Wow. Terbantu. Wow. Mulai dari situ aku udah memutuskan aku harus bikin lagu yang membantu banyak orang. Karena aku ngerasa banyak orang-orang kayak aku, orang-orang yang sudah bersuara tapi tidak didengar. Orang-orang yang tidak punya tempat untuk kembali. At least aku bisa ngebantu mereka meskipun cuma lewat lagu. Aku selalu bilang, orang-orang yang tidak dalam keadaan yang seperti kita, orang-orang yang tidak merasakan akan selalu menganggap lagu-lagu tentang mental health itu adalah lagu yang cringe. Kayak apaan sih lo, cemen, tempe banget mentalnya. Tapi ketika itu didengarkan oleh orang-orang yang butuh,
itu akan jadi savior Kak. Itu akan menjadi obat, beneran obat gitu. Karena aku alami itu gitu. Makanya setelah itu aku rilis album yang judul albumnya Berdamai, dan satu album itu isinya tentang cara aku berdamai sama keadaan dan diri aku sendiri. Dan aku punya satu lagu judulnya Teramini. Kalau nanti Kak Daniel sempat dengerin, Teramini itu juga di liriknya aku ada nulis, ini lumayan kontroversial sih kemarin, aku ada nulis Tuhan benarkah kau mendengarku. Wow. Gitu. Nah di situ aku bukannya mau ngeraguin Tuhan, tapi aku pernah kok di titik yang kayak aku bilang, Tuhan kan udah lihat usaha aku, tapi kenapa Tuhan gitu. Aku selalu bertanya gitu loh. Sampai akhirnya aku di situ tulis relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Wow. Gitu, kayak tenangkanlah yang harus terjadi pastilah terjadi. Kayak dalam hidup ini kita tuh nyari apa sih Kak? Gitu. Ngejalanin hidup ini kita tuh butuh banget yang namanya bahagia sama tenang. Umur itu udah ada batasnya. Ajal itu gak bisa kita hindarin, ya kan? Kayak kata Kak Daniel, hal-hal yang ada di hidup ini tuh sementara. Semuanya tuh gak kekal kayak gitu-gitu. Jadi ngejalanin hidup ini, yuk kita mulai cari ketenangan dan kebahagiaan. Dan libatkan Tuhan. Gitu. Wow. Gila, gue gak ngira dia sebijak ini sekarang. Dari lagu. It's must be a really tough life ya. It's really tough, iya Kak. Sampai lagu-lagu aku tuh sering banget dikait-kaitin sama lagu rohani atau lagu religi gitu. Aku bilang gak apa-apa, gak masalah banget gitu loh. Kalau misalnya memang itu cocok dan membantu gitu loh Kak. Karena emang melalui lagu aku juga menemukan perjalanan spiritual aku. Right. Melalui lagu gitu. Ya, lu akhirnya menemukan karakter-karakter Tuhan yang selama ini kita sembah, yang tadinya kita cuma mendengar tapi akhirnya sekarang kita mengalaminya. Tadinya kita cuma tahu, sekarang kita lebih intim dan lebih kenal lebih dalam lagi. Tapi emang melalui kesulitan-kesulitan terbesar dalam hidup kita, actually gue suka banget tuh ketika setelah single Jiwa yang Bersedih itu meledak banget. Of course ada pressure, single abis ini harus lebih meledak lagi dari Jiwa yang Bersedih, tapi lu tidak melihat ke arah situ, tapi lu single gue berikutnya harus bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu. And I think itu keren banget sih. Akhirnya bukan single ya, yang keluar akhirnya album jadi ya. Habis itu ada satu single, habis itu album. Oh ya, ada satu single lagi. Single berikutnya apa ya? Kemarin tuh Masa Mudaku Habis, yang itu itu tuh real kayak merenungi aja. Cuman aku ngajakin orang-orang jangan terlalu terjebak di masa lalu, takut akan masa depan sampai lupa ngejalanin hari ini gitu. Itu. Terus habis itu album yang memang full, di situ ada lagunya judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan. Gitu. Teramini tuh kayak terkabulkan gitu. Teramini tuh emang ini sih Kak. Itu juga, Teramini itu aku tulis di bulan yang sama Jiwa yang Bersedih. Iya, itu aku tulis di pesawat. Kalau si Teramini itu bener-bener aku real kayak ngobrol banget sama Tuhan tuh. Karena aku di situ untuk pertama kalinya aku berani nulis Tuhan di lagu aku. Aku selama ini takut banget untuk nulis Tuhan di lagu aku karena nggak boleh main-main lah Kak. Gitu. Betul. Dan kayaknya kadang-kadang kita itu ngerasa, aduh, kita belum suci amat. Iya gitu, aku masih harus belajar banyak, aku masih harus memperbaiki agama aku gitu. Jadi untuk pertama kalinya ini Tuhan terlibat banget nih di lagu ini, kayak kayak ini aku dialog banget nih sama Tuhan gitu. Jadi aku tulis Tuhan di situ, aku berkata, Tuhan benarkah kau mendengarku gitu, kayak didengar kok, pasti. Kan waktu itu aku belum rilis Jiwa yang Bersedih. Exactly. Tapi di hari itu aku sudah menerima kekurangan aku, keadaan aku, kondisi aku saat itu aku udah menerima. Aku udah rela, aku udah terima. Gitu. Oke. Dan muncullah si Teramini itu. Aku yakin banget doa-doa aku pasti dikabulin. Ya. Banyak sekarang ini yang seumuran kamu gitu ya. Tapi mereka mencari healingnya itu bukan ke Tuhan. Kayak tadi gue dengernya lu adalah tipikal orang yang semua curhat, yang kayak tadi ya Allah kenapa bla 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 gitu kan. Lu benar-benar ngomong curhatnya ke Tuhan terus gitu. Tapi banyak yang mereka ngecek
I don't know, banyak hal lah ya yang bukan sifatnya ke Tuhan gitu, malah terapi online lah misalnya Oh, atau yes, apa, yes, you know what I mean, like ke psikolog tapi melalui online dan lain-lain. Atau nge-google gitu, bilangnya apa, self-diagnose, Yes. which is bahaya banget by the way Oh, guys, ya, please jangan. do not do it. Banyak banget orang yang bunuh diri gara-gara mereka self-diagnose dan mereka coba nge-google dan akhirnya ketemu sama online therapist yang salah gitu. Iya. But anyway, kenapa lu bisa baliknya ke Tuhan? Dan by the way, bokap nyokap orang tua itu nggak ada di sini kan? Nggak Orang ada. tua itu di Papa aku udah gak ada, mama Sorry, aku ya. di Kalimantan. Sejak kapan ya lu bisa sedekat itu dan seintim itu sama Tuhan? Aku dari kecil Kak, jadi karena aku besar di Singkawang, Kalimantan Barat, di situ orang-orangnya memang sangat taat ya gitu, memeluk agama. Terus orang-orang di rumahku juga selalu mengajarkan agama, sholat yang kayak gitu-gitu. Meskipun sampai sekarang sholat aku belum sempurna, tapi mamaku akan sangat marah sih kalau misalnya aku meninggalkan sholat. Pasti diingetin setiap saat kayak gitu-gitu. Jadi emang dari kecil aku berdoa, aku selalu berdoa. Aku meskipun aku cuman menggumam sendiri aja, aku pasti berdoa. Aku selalu ngomong sama Tuhan, Kak, aku tuh percaya banget ya, kegiatan apapun kayak kita hari ini, kalau tidak dimulai dengan doa, Ya. pasti ada aja, Ya. pasti ada aja halangannya, ada aja kesulitannya. Tapi kalau udah doa, itu lancar. Aku mengalami itu gitu. Kayak misalnya aku habis manggung atau apa, terus kenapa ya ini nggak lancar, ternyata tadi kita lupa berdoa bareng gitu, meskipun aku sendiri juga udah berdoa gitu. Jadi penting banget. Aku alhamdulillah dari kecil tuh aku dididik takut banget puasa. Itu kalau bolong aku takut banget. Aku nggak pernah, meskipun aku mau lapar, nggak sahur apa segala macam, aku akan tetap puasa. Wow. Yang kayak gitu-gitu, didikan dari rumah aku tuh kayak gitu. Jadi sampai detik ini pun aku selalu lah mencari Allah, gitu. Apalagi waktu aku 2019 tuh aku sempat umroh kan Kak. Dan itu banyak hal-hal yang menurut aku di luar nalar aku, yang semakin bikin aku tuh yakin kayak ini semua tuh Allah sih gitu. Nggak bisa sih manusia doang atau dunia doang bikin itu, nggak bisa. Itu pasti ada Allah gitu. Meskipun agama aku belum sempurna ya teman-teman, doain semoga hidayah aku nanti cepet datangnya, misalnya kayak kewajiban aku cepet terpenuhi kayak gitu. Gue jadi penasaran, ada hubungannya nggak ya kira-kira dengan bokap lu sama nyokap kan cerai pas lu masih SD gitu Masih kan? SD ya. Nah, jadi untuk mencari sosok kayak ya curhatnya ke yang maskulin gitu kan, kalau nyokap nggak bisa gitu. Jadi makanya lu bisa curhat ke Allah sebegitu ya mungkin ya. Iya. Ada hubungan gak sih itu ya? Ada dong Kak, pasti. Aku tuh ngerasa setelah aku broken home, terus aku tuh lama banget waktu itu. Jadi sebelum papa aku nggak ada, aku tuh udah lama pokoknya ditinggal gitu. Jadinya kayak Meninggalnya tahun berapa sorry? meninggalnya tuh baru sebenarnya 2021 ya. 2021. Iya, Oke. baru gitu. Tapi lu nggak ada Tapi aku hubungan. udah nggak pernah ketemu lagi. Papa udah ninggalin aku tuh udah dari SMP lah, kelas 1 gitu. Oke. Jadi mulai dari situ kayak aku tidak mau membebani mamaku. Ya. Aku tidak mau membebani mamaku sama sekali. Jadi kalau apa-apa ya udah aku pendam aja. Aku anak pertama perempuan, tulang punggung. Aku tidak boleh bikin mamaku sedih gitu. Jadi dari aku sekolah itu aku memang udah selalu bilang aku harus sukses. Aku harus meringankan beban mamaku. Aku harus membahagiakan keluargaku yang tersisa gitu. Itu aja fokus aku di hidup ini gitu. Jadi sampai sekarang pun aku mau nanya juga gak berani ya Kak gitu loh. Makanya boleh dicek aja. Kadang aku kalau misalnya ke podcast gini tuh aku selalu kayak hidup aku kayaknya flat aja deh, gak ada skandalnya, gak ada aneh-aneh. Jadi kayak mau ditanyain apa ya gitu, karena aku gak berani. Karena tujuan hidup aku itu ngebahagiain mama aku. Apapun yang mama aku dulu gak punya, apapun yang dulu mama aku tidak bahagia, sekarang dia harus bahagia gitu. Jadi ya benar kata Kak Daniel, aku selalu melibatkan Tuhan karena aku gak punya siapa-siapa gitu. Karena aku punya mama, tapi aku gak berani cerita ke mama gitu. Tidak mau membebani. Ya. Itu efek juga kali ya, maksudnya bokap ninggalin, bokap cerai sama nyokap ketika Gea SD. Tapi
SMP bokap benar-benar udah ninggalin, itu artinya kayak nggak pernah Oh, nggak pernah kontak sama sekali lagi. kontak sama Nggak sekali. pernah sama sekali. Itu aku bahkan udah waktu itu udah lupa aku punya papa gitu. Jadi kadang kalau ngeliat temen aku ada papanya, ya udah aku udah biasa aja gitu. Nggak sedih karena udah nggak inget rasanya gitu. Nggak sedih karena udah terbiasa sekali. Mungkin itu juga ya yang bikin aku kayak, ya kalau mau punya pasangan ntar juga nggak apa-apa deh gitu. Aku kalau dalam relationship tumbuh sebagai cewek yang keras banget. Aku kalau dalam hubungan bisa dibilang aku kayak lumayan alpha, terus defensif. Aku tidak mau cowok itu. Aku pernah kok punya pikiran kayaknya nggak married juga nggak masalah. Susah juga sih jadi orang yang punya trust issues tuh susah banget. Kita tuh kadang-kadang bukan suuzon, tapi kita selalu bikin kemungkinan yang ngebikin kita jadi preventif. Di umur segini aku tuh udah bukan yang kalau kita pacaran kita nonton ke mall gitu loh. Kita ini nggak bisa kayak gitu. Kita udah mikirnya nikah.